Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi yang berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meski belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Ya pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetia. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira.
Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di kompleks olahraga Jose Maria Vargas di Maiqueta, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi. Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan juga perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Sementara itu pemirsa, sekitar 22 orang masih terjebak di bawah runtuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tidak berhenti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan.